Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Syari Arbayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pulau Timur, Kabupaten Kota Baru. Saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Mari kita pikirkan sejenak, apa yang kita harus lakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut? Kemudian, apakah saya sudah melakukan pendidikan yang berpihak pada murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Untuk menuntun, maka guru harus berpihak pada murid. Dan untuk itu, maka seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman. Untuk memahami ketiga hal tersebut, maka guru perlu memahami tujuan pengajaran, agar nanti mampu membentuk siswa untuk berkembang sesuai dengan kodrat yang ada pada diri mereka dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia atau masyarakat, serta memiliki budi pekerti yang baik. Masih ingat tentang 3 semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran kita sebagai seorang pendidik? Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo. Artinya, guru harus menjadi teladan atau panutan bagi muridnya dalam segala hal. 2. Ing madio mangun karso. Artinya, saat kita berada di tengah-tengah mereka, kita harus bisa terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, tuturi handayani. Artinya, guru harus dapat menjadi pendorong bagi muridnya dengan memberikan semangat dan moral yang baik sehingga menemukan motivasi dan semangat. Untuk mewujudkan ketiga semboyan itu, maka pendidikan harus berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah merdeka dalam belajar. Siswa diberi kebebasan merdeka dalam belajar, tetapi kita sebagai guru tetap sebagai pamong agar mereka tidak kehilangan arah. Yang kedua, kita harus mengembangkan potensi sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan murid agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Yang jangan sampai dilupakan adalah kodrat alam dan kodrat zaman yang namun kenyataan berbeda di lapangan. Masih banyak guru menggunakan teacher center yang mengakibatkan pembelajaran tidak berdasarkan kebutuhan belajar dan kemampuan murid tetapi hanya pada kebutuhan guru. Berakibat pada belum sepenuhnya guru menuntun murid dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Untuk dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sekolah kami di SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur, caranya adalah pertama, kegiatan MPLS, kedua, kegiatan literasi sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan iman dan takwa siswa serta literasi mereka dalam belajar. Penanaman karakter dilakukan dengan cara kegiatan upacara, membuang sampah pada tempatnya, piket kelas harian, membersihkan kelas, disiplin dan tanggung jawab untuk meletakkan handphonenya, masuk awal pembelajaran tepat waktu dan pulang tepat waktu. Siswa bisa menggunakan komputer atau menggunakan gawai atau gadget dalam pembelajaran. Guru dan siswa akan membuat kesepakatan kelas. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk meningkatkan minat, motivasi, dan kreativitas siswa, kami mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tantangan yang dihadapi adalah murid belum memahami arti merdeka belajar dan masih merasa nyaman di teacher centers. Kemudian, beberapa guru belum memahami sepenuhnya pemahaman pemikiran KHD terkait pendidikan berpihak pada murid, serta perkembangan zaman dan teknologi yang terkadang membuat murid tidak bisa menyeleksi kebudayaan yang baru. Yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, membuat inovasi berupa model, metode pembelajaran inovatif dan baru agar menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar. Kedua, mengikuti pelatihan tentang kurikulum merdeka, IHT tentang teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta mengikuti perkembangan zaman dan terus membersamai murid dalam menyeleksi kebudayaan baru. Akhir kata, teruslah menjadi sosok guru yang terbaik bagi murid Anda.